Hello guys, aku Hani, welcome back to my channel Cuy Story. Jadi ada benda-benda yang menyimpan kenangan, ada pula yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Benda ini tidak pernah hidup, tidak pernah berbicara, tapi entah kenapa banyak yang mengaku bisa merasakannya. Malam ini aku akan bawa kamu masuk ke dalam 9 kisah kejadian aneh tapi nyata yang pernah dikaitkan dengan boneka Annabelle. Tapi hati-hati, cerita ini bukan untuk semua orang. Kejadian pertama, asal-usul boneka Annabelle. Jadi pada tahun 1970, Donna, seorang mahasiswi keperawatan menerima hadiah ulang tahun berupa boneka Raggedy Ann dari ibunya. Awalnya boneka itu sangat lucu, biasa aja gitu, nggak serem, dan Donna menyukainya. Tetapi beberapa waktu kemudian boneka itu mulai suka berpindah tempat sendiri di apartemennya, seolah-olah boneka itu bisa jalan sendiri. Lalu sepucuk kertas bertuliskan "Bantu kami" muncul begitu saja di kamar. Donna dan teman sekamarnya bingung karena merasa nggak ada yang nulis kayak gini. Sampai akhirnya mereka berpikir mungkin ada arwah anak kecil di dalam bonekanya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil Ed and Lauren Warren karena mereka semacam paranormal gitu dan meminta bantuan mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa boneka itu dihantui arwah anak kecil bernama Annabelle Higgins. Nah, sejak saat itu boneka itu dikenal dengan nama boneka Annabelle beserta kejadian-kejadian aneh yang menyertainya. Bayangin waktu kamu bangun tidur, lalu kamu menemukan boneka itu lagi duduk di ruang TV. Padahal kamu yakin kalau kamu menaruhnya tuh di kamar. Lalu kamu ngeliat tulisan "Bantu kami" gitu ada di kamar. Padahal kamu tuh tinggal sendiri, jeng jeng jeng. Gimana tuh? Apa kamu masih bisa tidur tuh malam itu? Kejadian kedua, cakaran gaib Lou. Lou, pacar temannya Donna, merasa ada yang mencekiknya waktu dia lagi tidur. Dia kaget dan bangun dalam ketakutan, lalu melihat boneka itu di ujung tempat tidurnya. Pagi harinya ditemukan 7 luka gores di dadanya, kayak seperti dicakar binatang gitu. Dan yang paling bikin merinding itu bekas itu tuh hilang gitu aja besoknya. Seolah entitas itu hanya ingin berkata, "Aku bisa menyakitimu, tapi aku belum melakukan sepenuhnya." Belum. Kejadian ketiga, kematian. Dan ketika kamu bangun, bekasnya tuh ikut terbawa ke dunia nyata. Makanya sekali lagi, jangan bermain-main dengan hal gaib. Kejadian kelima, anak kecil yang menangis. Jadi ada seorang anak kecil mengunjungi museum Warren bersama orang tuanya, dan sesampainya di sana dia menunjuk boneka itu lalu nangis kejer. Katanya Annabelle bilang dia nakal dan akan datang malam ini. Itu kejadian nyata ya. Jadi seorang anak tuh nggak tahu cara berbohong kayak gitu. Jadi kalau kalian melihat ketakutan yang murni dari wajah anak kecil, waspadalah. Itu mungkin bukan imajinasi. Kejadian keenam, hotel tanpa cahaya atau sleep paralysis. Jadi seorang pengunjung museum Warren menginap di hotel terdekat sehabis mengunjungi museum tersebut. Lalu pada tengah malam ia mengalami sleep paralysis atau kayak ketindihan gitu ya, kayak nggak bisa bergerak. Atau orang kita tuh biasa sebutnya tuh rep-repan. Dan pada saat dia membuka mata, di kursi pojok kamar hotel dia melihat boneka Annabelle. Menatapnya, lalu kepalanya bergerak. Kalau aku sendiri sih pernah mengalami sleep paralysis atau rep-repan gitu. Tuh rasanya tuh kayak tenggelam gitu ya. Tapi kalau dalam gelap kamu melihat sesuatu yang nggak seharusnya ada, itu bukan hanya tubuhmu yang terkunci, tapi mungkin tuh jiwamu tuh juga terkunci gitu loh. Kejadian ketujuh, YouTuber penantang dan channelnya menghilang.
Jadi seorang kreator YouTube datang ke Museum Warren, lalu mengetuk kotak kaca dan menantang Annabelle. Lagi-lagi ada yang nantang nih ya. Lalu dia ngomong, kalau kamu bisa, tunjukin dirimu. Dan tepat 3 hari kemudian channelnya menghilang. Dan dia kembali sebulan kemudian hanya untuk meminta maaf dan menghapus semua video-videonya. Jadi ketika seseorang awal ngetawain lalu berubah jadi pendiam dan takut, percayalah dia pernah melihat sesuatu. Mungkin kayak ditongolin ya, karena kan nantang banget gitu ya. Kejadian ke-8, viralnya kehilangan Annabelle di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 beredar kabar bahwa Annabelle hilang dari museum. Dan saat itu banyak orang mengaku ngeliat boneka mirip itu di rumah mereka. Lagi duduk terus diem aja gitu loh. Lalu tiba-tiba menghilang aja saat mereka bangun tidur. Annabelle tidak pernah tertawa, tidak pernah bicara, tidak pernah bergerak, tapi setiap orang yang menatap matanya merasa seperti sedang diawasi. Dan Rivera adalah nama terakhir dalam daftar kejadian aneh ini. Pertanyaannya, siapa berikutnya? Kalau kamu suka kisah nyata yang menyeramkan seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan tulis di komentar, menurut kamu, apakah Dan Rivera menjadi korban atau peringatan terakhir? Dan satu hal lagi, jangan pernah mengetuk kaca itu. Jangan pernah tertawa di depan boneka yang tak bisa tersenyum. Saya Hani, sampai bertemu di video berikutnya.